Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai money laundering atau pencucian uang. Nah, pada kesempatan ini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari pencucian uang, dan yang kedua yaitu mengenai pelaku dan juga metode-metode yang dilakukan dalam pencucian uang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai definisi dan juga metode pencucian uang, perlu diketahui bahwa para pelaku pencucian uang ini mulai ditarget atau diincar itu sejak adanya konvensi PBB mengenai perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan serta zat psikotropika. Nah, pada awalnya para pelaku yang ditargetkan ini adalah pelaku pencucian uang untuk kasus narkoba dan juga serangan yang terencana. Tetapi sejak akhir abad ini, fokus konvensi-konvensi internasional dan legislasi nasional itu semakin diperluas sehingga mencakup pencucian uang yang berhubungan atau berkaitan dengan seluruh kejahatan serius, yaitu kejahatan yang dihukum dengan vonis penjara selama 4 tahun atau lebih. Nah, itu sedikit pengantar. Sekarang kita beralih ke definisi dari pencucian uang. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pencucian uang itu? Nah, di sini ada definisi umum dari pencucian uang, di mana pencucian uang ini merupakan suatu upaya pengubahan atau penyembunyian uang hasil kejahatan, atau bisa juga dikatakan sebagai pengubahan dari uang kotor menjadi uang bersih, atau penyembunyian asal-usul hasil kejahatan. Nah, itu tadi definisi umum. Di sini juga ada definisi dari beberapa negara terkait pencucian uang. Yang pertama yaitu dari Inggris, di mana di Inggris pencucian uang itu meliputi yang pertama yaitu penyembunyian, penyamaran, pengubahan, transfer properti kriminal, dan pembuangan properti kriminal dari negara tersebut. Yang kedua yaitu masuk ke dalam atau terlibat dalam rencana atau dicurigai memfasilitasi akuisisi, retensi, penggunaan atau kontrol atas properti kriminal oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu pemerolehan, penggunaan, atau memiliki properti kriminal. Kemudian kita beralih ke Amerika. Di Amerika, inti dari tindak pencucian uang itu berfokus pada 3 hal, yaitu yang pertama melakukan transaksi menggunakan hasil kejahatan. Nah, hal ini itu dilakukan bertujuan untuk menyamarkan asal-usulnya. Yang kedua yaitu mengangkut hasil kekayaan menuju, keluar dari, atau melalui negara dengan tujuan mengaburkan asal-usulnya. Yang ketiga yaitu melakukan transaksi dengan uang yang direpresentasikan sebagai hasil kejahatan. Kemudian yang berikutnya yaitu Kanada. Berdasarkan Undang-Undang Pidana Kanada, tindak pencucian uang meliputi penggunaan, transmisi, perubahan, atau pemberian hasil yang diketahui berasal dari tindak kejahatan di Kanada. Dan yang terakhir yaitu Australia. Australia ini merupakan salah satu negara yang memiliki kriteria paling rumit mengenai pencucian uang. Tetapi pada dasarnya definisi yang dibuat Australia berkisar pada pergerakan uang atau aset yang diketahui diperoleh secara ilegal atau uang yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, itu tadi definisi mengenai pencucian uang. Sekarang kita beralih ke pelaku dan juga metode pencucian uang. Nah, dalam sejarah, dalam sebuah kejahatan serius dan kejahatan yang terorganisasi, sering ditampilkan perkiraan mengenai seberapa besar uang yang terlibat, baik itu uang yang diperoleh dalam kejahatan itu ataupun uang yang akan digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, perkiraan tersebut berkisar antara 300 miliar dolar Amerika Serikat dalam perdagangan narkoba ilegal global. Serta menurut data dari PBB mencapai 1,5 triliun per tahun yang dihasilkan dari kejahatan-kejahatan terorganisasi. Sedangkan menurut International Monetary Fund, sejak tahun 1988 ada sekitar 2-5% produk domestik bruto global merupakan uang hasil pencucian. Kemudian di sini ada menurut Ruther dan Truman,
di mana mereka berdua telah meninjau kasus yang diambil dari dua tipologi laporan internasional dari tahun 1998 hingga tahun 2004, di mana dalam karya ini ditampilkan contoh-contoh kasus yang disampaikan oleh lembaga penegak hukum nasional. Kelompok kasus tersebut adalah penyelundupan narkoba sebanyak 32%, penipuan sebanyak 22%, dan juga penyelundupan non-narkoba sebanyak 16%. Nah, teknik-teknik yang paling sering digunakan dalam proses pencucian uang adalah transfer bank dan penggunaan perusahaan dan organisasi. Sedangkan cara-cara lain seperti penggunaan akuntan, petugas finansial, money order dan cek, rekening luar negeri, dan lain-lain itu merupakan cara-cara yang jarang digunakan. Kemudian ini ada juga menurut Levy dan Ruther, mereka berdua ini telah mengutip data dari Amerika selama beberapa tahun, tetapi lebih difokuskan pada tahun 1990. Dari data ini bisa dilihat bahwa hasil yang paling besar dari aktivitas kejahatan adalah penggelapan pajak sebanyak 55%, penyelundupan kokain 13%, penipuan 13%, perdagangan heroin 3%, prostitusi 3%, dan penggelapan utang sebanyak 3%. Hasil dari kejahatan ini kemudian didepositokan secara legal di rekening bank. Kemudian ada juga Stam dan Walker yang pada tahun 2007 melakukan sebuah survei yang melibatkan 21 unit intelijen finansial luar negeri, 14 lembaga penegak hukum Australia, serta 4 peneliti dan kriminolog. Survei ini mendapati bahwa kategori terbesar dari hasil kejahatan pencucian uang dilakukan secara domestik dan dicuci di dalam atau di luar Australia adalah penipuan, yaitu sebanyak 82%, dan juga narkoba sebanyak 11%. Kedua penulis tersebut memperkirakan bahwa sekitar 2,8 miliar dolar dicuci di Australia setiap tahunnya, yaitu 23% dalam investasi perumahan, 21% aktivitas-aktivitas kejahatan lain, 16% perjudian, 15% dalam barang-barang mewah, 12% dalam bisnis sah, dan 7% dalam pelayanan profesional. Nah, dari penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui deskripsi umum dari proses pencucian uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penempatan, yang berarti pengubahan hasil kejahatan menjadi instrumen-instrumen finansial seperti deposito bank atau cek. Yang kedua yaitu pelapisan, yang berarti transaksi suplementer seperti transfer untuk memindahkan uang dan mengaburkan asal-usul kriminal uang tersebut. Yang ketiga yaitu integrasi, yang berarti pembelian atau investasi ke dalam aset-aset legal seperti real estate dengan tujuan menikmati hasil kegiatan. Nah, itu tadi sekilas atau sedikit tentang pencucian uang atau money laundering. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, ini bisa disimpulkan bahwa pencucian uang ini merupakan suatu bisnis tingkat global. Mengenai definisi dari pencucian uang sendiri, meskipun definisi dari setiap negara itu beragam, namun definisi tersebut tidak hanya berfokus pada pergerakan uang, melainkan juga mengenai pengetahuan bahwa uang dan aset yang diperoleh melalui aktivitas-aktivitas ilegal, dan bahwa uang tersebut digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas ilegal lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai money laundering atau pencucian uang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.